Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimain ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Mari kita bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini kita menghadirkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan, yang kalau kita mau menghitung kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka tak seorang pun di antara kita akan sanggup untuk menghitungnya. Maka tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali kata Alhamdulillah. Tiada rasa dalam jiwa kita dan dalam hati kita yang patut kita tampakkan kepada Allah kecuali rasa ridha dan syukur atas nikmatnya, dan tiada perbuatan yang patut kita lakukan oleh anggota tubuh dan anggota badan kita kecuali mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Dan mudah-mudahan kajian kita di kesempatan Senin hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sarana kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan dan doa kami mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan yang belum berjodoh dientengkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Di kesempatan ini kita kembali meneruskan kajian kita tentang investasi emas, ya, bahwa sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, investasi emas itu memiliki berbagai macam keunggulan, ya, di antaranya adalah zero inflation effect, ya, artinya bahwa dalam investasi emas itu tidak ada inflasinya. Nilai emas, ya, umumnya, ya, stabil dan kemudian harganya juga tidak berubah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harga seekor domba yang bagus untuk kurban 1 dinar. Ya, sekarang pun kalau kita berkorban dengan 1 dinar, ya kurang lebih 1 dinar itu kan 4,25 gram emas, ya kurang lebih 4 jutaan. Ya. Itu kita bisa mendapatkan domba dengan kualitas yang sangat baik, ya, untuk kita kurban. Jadi zaman Nabi harga domba atau kambing 1 dinar mendapatkan domba dan kambing yang terbaik, maka di saat sekarang ini pun juga mendapatkan kambing yang ataupun domba yang terbaik juga. Jadi dia zero inflation effect, ya. Jadi tidak ada inflasi atau 0% inflasi dari emas tersebut. Jadi kalau kita menyimpan emas 1000 atau 100 gram misalnya 10 tahun yang lalu, dan kemudian 100 gram di sekarang, nilainya akan tetap sama. Berbeda dengan kalau kita menyimpan uang misalnya dalam bentuk rupiah, ya 10 juta di 10 tahun yang lalu dengan 10 juta di hari ini, tentu nilainya akan berbeda. Yang kedua adalah liquid, artinya kita kapan saja, anytime kita butuh untuk mencairkannya, menguangkannya, itu mudah bagi kita, ya, dibandingkan dengan aset yang lain, ya, tanah, rumah, dan lain sebagainya, relatively lebih sulit. Ya. Kalau emas relatively lebih mudah untuk kita uangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah terbatas, permintaan terus meningkat, maka tren harganya akan terus-menerus meningkat. Ya. Oleh karena itulah ini menjadi menarik, ya, bagi sebagian besar masyarakat yang ingin menjaga nilai emas, menjaga nilai uangnya, hartanya, maka bisa dialihkan asetnya menjadi emas. Ya. Dan yang keempat adalah tahan lama, bahwa emas tidak lapuk, ya, tidak dimakan rayap, ya. Bahkan emas kuno pun, ya, masih bisa dibentuk ulang dan lain sebagainya, dan tetap harganya tetap tinggi, ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak mengalami penyusutan, ya, artinya, ya, tidak ada penyusutan. Kalau uang tentu ada penyusutannya,
Ya, kalau barang ya ada penyusutannya, apalagi barang yang dipakai. Ya, kalau emas, insya Allah tidak ada penyusutan secara umum ya para jamaah sekalian dan juga kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keunggulan emas yang sudah kita pernah kupas di pembahasan-pembahasan sebelumnya, sehingga dengan keunggulan emas inilah ya orang merasa tertarik ya untuk berinvestasi dengan emas ya, termasuk mungkin juga di antara kita sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya tentang fikihnya jual beli emas secara tidak tunai. Bagaimana sih hukum jual beli emas secara tidak tunai? Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli emas dengan tidak tunai ada beberapa sisi yang harus kita kupas dan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita ingin melihat emas ini sebagai apa ya. Ada dua pendekatan ya dalam melihat jual beli emas secara tidak tunai. Ada yang memandang bahwa emas ini sebagai saman. Apa itu saman? Saman itu adalah alat tukar. Ya. Nah, kalau memandang bahwa emas ini sebagai saman, sebagai alat tukar, tentu ada fikihnya tersendiri. Sebagaimana juga ada pandangan yang kedua yang menganggap dan membahas pendekatan bahwa emas itu adalah sebagai sil'ah. Sil'ah itu adalah sebagai objek barang, ya, sebagai barang yang ditransaksikan, diperjualbelikan. Ini juga ada ilmu fikih tersendirinya terkait dengan hal tersebut. Secara singkatnya bisa kita gambarkan bahwa kalau emas sebagai saman, ya saman itu sebagai alat tukar, maka hukumnya adalah sama dengan hukum tukar menukar antara uang dengan uang yang lain. Ya, baik uang yang sejenis rupiah dengan rupiah maupun uang yang beda jenis rupiah dengan real misalnya, rupiah dengan ringgit misalnya, ya, rupiah dengan dolar misalnya dan lain sebagainya. Ya, maka kalau emas dianggap sebagai saman itu ilmu sederhananya adalah bahwa emas sebagai saman dianggap bahwa emas itu sebagai mata uang yang lain. Maka kalau emas itu dianggap sebagai mata uang yang lain dan uang yang kita gunakan untuk membelinya juga sebagai mata uang, gitu, maka pertukaran antara emas dengan uang itu harus cash, ya. Harus cash dan juga harus sama jumlahnya. Ini ilmu yang pertama, ya. Karena kalau tidak, maka dia akan jatuh kepada kategori riba. Nanti akan ada beberapa hadis yang akan kita kupas bersama-sama. Nah, bagi yang memandang bahwa emas ini sebagai saman, ya, maka pasti akan mengatakan, akan menganggap bahwa jual beli atau tukar menukar emas dengan uang itu maka harus dilakukan secara cash, tidak boleh dilakukan secara tidak tunai. Ya. Kalau tidak tunai, maka dia akan jatuh kepada riba. Nah, yang kedua adalah tadi emas sebagai sil'ah. Emas sebagai sil'ah atau sebagai sil'ah itu adalah barang ya, objek barang yang ditransaksikan. Sama seperti sil'ah-sil'ah yang lain, barang-barang yang lain, lemari, buku, kursi, ya, kemudian sofa, kemudian laptop, elektronik, ya, pakaian dan lain sebagainya. Itu adalah sil'ah. Sil'ah itu adalah barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau melihat bahwa emas sebagai sil'ah, ya mengingat sekarang ini bahwa khususnya di kita di Indonesia dan bahkan mungkin di seluruh dunia itu tidak ada yang menjadikan emas ya secara resmi sebagai mata uang. Rata-rata menggunakan uang kertas dan emas tidak dijadikan mata uang, namun dijadikan sebagai sil'ah, sebagai objek transaksi jual beli. Ya seperti objek transaksi jual beli yang lain seperti barang-barang yang lain ya dan seterusnya. Nah, lemari tadi ya atau laptop atau handphone atau pakaian dan lain sebagainya. Nah, dalam hal kondisi emas sebagai sil'ah, emas sebagai barang ya, bukan sebagai saman, maka dia juga hukumnya sama seperti hukum komoditas lainnya, seperti hukum sil'ah-sil'ah lainnya. Ya, maka sebagaimana misalnya televisi bisa diperjualbelikan baik secara cash maupun secara cicil, maka emas juga sama, bisa diperjualbelikan baik secara cash maupun secara cicil. Ya, ketika orang membeli lemari misalnya, karena lemari itu adalah sil'ah sebagai barang, ya, baik secara cash maupun secara cicil, maka seharusnya juga jual beli emas bisa dilakukan
baik secara cash maupun secara cicil. Kenapa? Karena sama-sama sil'ah, sama-sama barang. Ya, kecuali di negara atau di tempat yang memang uang atau mata uangnya adalah emas gitu. Kalau di negara yang mata uangnya adalah emas, maka tidak berlaku hukum ini. Ya, hukumnya menjadi yang pertama bahwa emas sebagai thaman. Ini misalnya yang di Indonesia, emas kemudian secara resmi diumumkan oleh pemerintah sebagai alat tukar, maka automatically ya, jual beli emas, praktek jual beli emas yang sekarang marak terjadi termasuk di lembaga keuangan syariah ya, secara cicil ya, itu maka menjadi tidak boleh. Kalau misalnya satu negara resmi menyatakan emas sebagai alat tukarnya, tapi prakteknya tidak ada negara yang sekarang ini menjadikan emas sebagai alat tukarnya. Ya. Artinya ini mayoritas masyarakat dunia, negara di dunia tidak ada yang menjadikan emas sebagai alat tukarnya. Ya. Nah, oleh karena emas itu sebagai sil'ah, sebagai barang, ya maka kita boleh untuk memperjualbelikan emas sebagai sil'ah, sebagai barang, baik secara cash maupun juga secara cicil. Ya. Ini kira-kira gambaran umum daripada jual beli emas secara tunai dan tidak tunai. Jadi dilihatnya dari sisi apakah dia itu masuk dalam kategori thaman, alat tukar, ya, atau sebagai sil'ah. Kalau sebagai thaman, semua sepakat tidak boleh dijual beli secara cicil, harus cash. Tapi kalau dia sebagai sil'ah, sebagai barang, ya maka dikatakan bahwa boleh hukumnya memperjualbelikan emas secara cicil atau secara tangguh ya sebagaimana barang yang lain karena dia sil'ah. Dan perlu dicatat bahwa regulasi yang pemerintah Indonesia sebagai ulil amri itu sudah menetapkan, meregulasikan bahwa emas itu bukan sebagai alat tukar tetapi dia adalah sebagai komoditas, sebagai sil'ah. Ya, oleh karena itu boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Nah, ada beberapa dasar hadis ya yang dijadikan landasan terkait dengan jual beli emas ya. Setidaknya ada 5 hadis ya. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1990 ya. Di situ ada ungkapan Nabi illaha waha. Nanti akan kita kupas secara lebih detail ya. Ya, kecuali cash dan tunai ya. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari juga nomor 2029 ya, hadis Abu Bakroh ya. Itu Nabi bersabda wabi'u az-zahab wal fiddah kaifa syi'tum ya. Perjualbelikanlah emas dan perak sesuka kalian. Artinya kalau kalau dua jenis mata uang itu berbeda, maka kita boleh ya mentransaksikannya dan mengambil keuntungan. Kalau yang hadis yang pertama tadi ilaha waha itu kalau jumlahnya kalau jenis uangnya sama rupiah dengan rupiah seperti kita menukar uang pada saat menjelang Lebaran gitu ya, maka dia harus hak waha ya, harus sama jumlahnya. Tidak boleh uang 1.020.000 diperjualbelikan dengan uang misalnya dijual dengan harga 1.100.000 rupiah. Ada 5 hadis ya para kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Tapi sebelum kita kupas 5 hadis itu apa saja, ya, mungkin baiknya kita break terlebih dahulu. Ya. Karena ini hari Senin, ya, kalau ada yang saum, ya sambil break bisa sambil berzikir kepada Allah. Kalau yang kebetulan tidak saum, ya boleh sambil break, sambil mungkin makan snack, minum kopi, istirahat siang, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan perbincangan mengenai muamalah maliyah, jual beli emas secara tidak tunai. Ya, ada 5 hadis yang disajikan kepada kita sekalian terkait dengan hukum jual beli emas, ya. Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab riwayat Imam Bukhari nomor 1990 ilaha waha, ya. Kalau jenisnya sama maka harus sama juga, ya, nilainya. Rupiah dengan rupiah, uang 1.020.000-an baru misalnya tidak boleh ditukar dengan misalnya 1.100.000, ya. Kan sering tuh sebelum Idul Fitri biasanya yang jualan uang baru, ya, 20.000-an 1 juta dijual misalnya 1.050.000 atau 1.100.000. Nah, 100.000 atau 50.000 lebihan dari pertukaran uang dengan uang yang jenisnya sama, disepakati oleh ulama itu adalah masuk dalam kategori riba, ya, riba fadl. Pertukaran uang, ya, dengan jenis yang sama tetapi jumlahnya berbeda. Nah, yang kedua adalah hadis Abu Bakrah riwayat Imam Bukhari juga nomor 2029. Ya, Nabi bersabda, wabi'u adz-dzahab wal fiddah kaifa syi'tum. Jadi perjualbelikanlah antara emas dan perak, ya, sesuka kalian. Artinya kalau emas dan perak itu ditukarkan, rupiah dengan real, misalnya rupiah dengan ringgit, itu kita boleh mengambil untung. Tidak harus jumlahnya sama. Kalau tadi rupiah dengan rupiah kan jumlahnya harus sama, ya, 1 juta dengan 1 juta. Tapi rupiah dengan real gitu misalnya, kita boleh jualan real, mengambil untung itu boleh. Dalam fikih muamalah biasanya dikenal dengan istilah sorf, ya, pertukaran mata uang. Nah, yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari juga nomor 2031, di mana Nabi bersabda, wala tabi'u minha ghaiban binajiz, ya. Jangan kamu memperjualbelikan yang satu itu gaib, tidak ada, yang satu lagi ada, ya. Jadi ketika mentransaksikan barang sejenis, ya, uang dengan uang misalnya, ya, maka harus dua-duanya cash, ya. Dalam konteks tadi tukar menukar mata uang, meskipun 1 rupiah 1 dolar, ya, satunya rupiah satunya dolar, ya, itu dua-duanya harus wujud, harus ada pada saat transaksi dan harus dilakukan secara bersamaan. Tidak boleh satunya ada tapi satunya belum ada sekarang, baru ada pekan depan, bulan depan, apalagi tahun depan, ya. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis Ubadah bin Samit, ya, ya, fa idza talafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum, ya, idza kana yadan biyadin. Jadi kalau jenisnya berbeda, uangnya rupiah dengan dengan dolar misalnya, kita boleh ngambil untung dan syaratnya satu, yadan biyadin, harus cash dua-duanya. Juga hadis yang kelima riwayat Muslim dari Al-Barra bin Azib, ya, naha an bai'il waraq bidzahab dainan. Nabi melarang memperjualbelikan perak dengan emas secara dainan, secara hutang, ya. Nah, kita akan kupas satu persatu hadis ini, sekalian. Pertama adalah hadis Umar bin Khattab, ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1990. Ya, redaksi hadisnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ya, yukhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, az-zahab bil-zahab, ya, itu adalah riba, ya. Emas dengan emas itu adalah riba, illaha waha, kecuali dilakukan dengan tunai, ya. Wal burru bil burri riba ilaha waha, ya. Demikian juga, ya, jual beli bur, ya. Apa itu bur, ya? Gandum, ya, makanan pokok, ya. Bur dengan bur itu adalah riba, kecuali, ya, dilakukan secara tunai. Kemudian watamar bitamari, ya, watamaru bitamari riba ilaha waha. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali dilakukan dengan cara tunai. Wasyair bisyair, ya. Kemudian apa syair, ya? Gandum atau terigu, ya, dengan terigu itu adalah riba kecuali tunai dengan tunai. Jadi kaum muslimin, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau yang barang sejenis itu harus hak, ya, harus hak wah, ya, harus dilakukan secara tunai, ya. Kalau tidak maka dia riba. Ini hadis yang pertama.
Hadis yang kedua riwayat Abu Bakrah, Nabi SAW itu bersabda, ya an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam la tabi'u adz-dzahab bidz-dzahab. Janganlah kalian memperlakukan jual beli emas dengan emas, ya, illa sawa bisawa, kecuali jumlahnya sama. Wal fiddah bil fiddah illa sawa bisawa. Perak dengan perak juga tidak boleh diperjualbelikan, dipertukarkan kecuali jumlahnya sama. Wa bi'u adz-dzahab bil fiddah wal fiddah bidz-dzahab kaifa syi'tum, dan perjualbelikanlah ya emas dengan perak dan perak dengan emas sesuka kalian. Ya, sesuai dengan keinginan kalian. Boleh kita perjualbelikannya dengan apa namanya? Mengambil keuntungan di antara keduanya, maka itu boleh. Nabi membolehkan ya kaifa syi'tum, sesuka atau sekeinginan kalian. Kemudian yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Nabi SAW bersabda, la tabi'u adz-dzahab bidz-dzahab illa mithlan bimithlin. Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya. Wala tushiffu ba'duha 'ala ba'din, ya. Dan janganlah kalian menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Wala tabi'u al-warik bil warik ila mithlan bimithlin. Dan janganlah kalian memperjualbelikan perak dengan perak kecuali sama nilainya. Ya, wala tushiffu ba'duha 'ala ba'din. Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'din. Ya, dan janganlah kalian menambahkan sebagian atas sebagian yang lain kalau tadi jenisnya sama, ya. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Dan janganlah kalian menjual emas dengan perak tersebut, ya, yang tidak ada wujudnya yang dengan yang ada. Jadi harus dua-duanya itu ada. Oke, ya. Kalau ini rumus dari jual beli sarf, ya, jual beli mata uang, kalau jenisnya berbeda harus dua-duanya wujud, dua-duanya ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka dia dianggap riba. Dan hadis yang keempat, ya, kaum muslimin sekalian, hadis Ubadah bin Somit, ya, mirip-mirip juga dengan hadis yang tadi. Ini sengaja kita kupas hadisnya supaya kita sama-sama memahami dasarnya, ya. Nabi bersabda dari Ubadah bin Somit, ya, "Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wa syair bil-syair wa tamar bil-tamar wal milh bil-milh mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin." Ya. Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, dengan syarat harus sama, ya, dan sejenis, ya, secara tunai, ya. Kemudian Nabi bersabda, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad. Dan jika jenisnya berbeda, maka jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Artinya kalau jenisnya berbeda, emas dengan perak kan berbeda, ya. Kemudian emas dengan gandum atau dan seterusnya, ya, itu kita boleh mengambil untung, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Tapi kalau sama emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus terjadi tukar menukar dengan nilai yang sama. Sebagaimana tadi ilustrasinya adalah rupiah uang baru dengan rupiah uang biasa, 20 ribuan baru 1 juta, ya harus ditukar dengan 1 juta rupiah juga. Ya, tidak boleh ada lebihnya, karena kalau lebihnya dia adalah dosa. Dan yang terakhir hadis yang kelima, hadis Barra' bin Azib, ya, anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il warik bidzahab dainan. Dari Barra' bin Azib berkata, Nabi SAW melarang jual beli perak dengan emas dengan pembayaran yang ditangguhkan. Ya, jadi kalau uangnya itu dua jenis yang berbeda, rupiah dengan real misalnya, kita mau umroh misalnya, mudah-mudahan yang belum melaksanakan ibadah umroh yang diantara para pendengar dan juga pemirsa Asa TV, ya, dimudahkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, langkahnya, waktunya, ya, untuk bisa menunaikan ibadah umroh, ya, yang sekarang udah mulai dibuka lagi, ya, mudah-mudahan. Nah, jadi kalau rupiah dengan perak, rupiah dengan dengan real, ya, itu kita boleh memperjualbelikan, mengambil untung, tapi syaratnya harus apa? Harus cash dua-duanya. Tidak boleh salah satunya ada yang dainan. Rupiahnya sekarang, realnya nanti, bulan depan nggak boleh. Atau realnya sekarang, nanti rupiahnya habis pulang dari umroh, itu nggak boleh. Ya, jadi harus kalau jual beli mata uang, dua-duanya harus wujud, harus ada dan bisa ditransaksikan pada saat tersebut. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 5 hadis yang yang kita kupas, ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa kesimpulan dari makna hadis yang 5 tadi. Ya. Dari makna hadis yang 5 tadi, terutama terkait dengan pembahasan kita
Hadis tadi kan menggambarkan kalau emas dengan emas, emas dengan perak gitu, ya. Semua sepakat. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Atau kalau uang rupiah dengan rupiah, real dengan real, ringgit dengan ringgit, itu harus sama jumlahnya dan harus cash dua-duanya. Itu rumusnya yang pertama, ya. Jadi kalau rupiah dengan rupiah, ringgit dengan ringgit, real dengan real, dolar dengan dolar, harus sama nilainya dan harus cash dua-duanya. Ya. Kalau salah satunya ada yang tidak sama, riba. Atau salah satunya tidak ada, itu juga riba. Itu rumusnya ya, kaum muslimin dan muslimat. Kalau jenisnya sama, ya, seperti nukar mata uang, nukar uang ketika menjelang Idul Fitri, ya, di pinggir-pinggir jalan yang dijual-jual itu, maka itu tidak boleh berbeda nilainya dan tidak boleh satunya cash, satunya tangguh. Ya. Nah, jadi kalau dua-duanya ada dan dua-duanya sama nilainya, maka itu boleh. Kalau tidak, maka riba. Ya, kemudian ya, apakah boleh ya ada margin keuntungan ya antara jual beli emas dengan uang? Ya, jadi kalau kita memperjualbelikan emas dengan uang, ya, kita beli emas gitu ya. Karena kita sudah sepakat bahwa di Indonesia emas bukan menjadi alat tukar. Bolehkah kita jual beli emas mendapatkan untung? Jawabannya boleh, karena emas sudah menjadi sil'ah. Bahkan bukan hanya sekedar untung. Boleh nggak kita jual beli emas secara cicil gitu ya? Jawabannya adalah tentu kalau melihat bahwa emas sebagai sil'ah maka dia boleh. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah boleh mencari margin keuntungan dari jual beli emas dengan cara cicil, gitu. Jawabannya tentu adalah boleh selama ada underlying-nya, asetnya itu ada, emasnya itu ada. Kalau emasnya nggak ada, ya berarti kan jual beli fiktif ya, tidak ada barangnya. Nah, kemudian mari kita lihat kesepakatan ulama terkait dengan hal ini. Ya. Jadi kesepakatan ulama yang pertama adalah emas dengan emas itu harus sama nilainya dan harus cash. Satu, tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, emas dengan perak boleh tidak sama. Ya. Atau boleh ngambil untung, namun dua-duanya harus cash. Jadi kalau tadi ilustrasinya rupiah dengan rupiah itu harus sama dan harus cash. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, rupiah dengan ringgit, ya, maka boleh mengambil untung, tapi dua-duanya harus cash. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau emas dengan uang, gitu, ya, apakah emas dengan uang itu harus sama-sama cash, dua-duanya ada, atau boleh cicil? Ulama berbeda pendapat di sini. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa emas dengan uang itu harus sama-sama cash. Diilustrasikan seperti tadi, jual beli rupiah dengan real atau dengan dolar. Dua-duanya uang, alat tukar. Maka boleh ngambil untung nggak? Boleh, tetapi syaratnya adalah dua-duanya harus cash, harus ada. Ini pendapat yang pertama. Alasannya apa? Emas adalah alat tukar, gitu. Dalilnya tadi menunjukkan kepada kita al-dzahab bidzahab wal fiddah bil fiddah, ya. Dan seterusnya ilaha waha. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi yang pertama mengatakan bahwa jual beli emas dengan uang, ya, kita memperjualbelikan emas itu tidak boleh cicil tapi harus cash. Sementara pendapat yang kedua itu mengatakan boleh cicil. Nah, lagi-lagi kembali jemaah, ini pandangan seperti ini menginduk kepada bagaimana tasawur kita terhadap emas itu sendiri. Kalau emas dianggap sebagai sil'ah, sebagai barang, maka tentu jawabannya adalah sama dengan sil'ah-sil'ah yang lain. Tapi kalau dianggap emas sebagai sebagai thaman alat tukar, maka sama dengan alat tukar yang lain. Ya, harus cash dan harus boleh ngambil untung, tapi juga harus cash kalau jenisnya berbeda, atau harus cash dan tidak boleh ngambil untung, harus sama kalau jumlahnya atau kalau jenisnya itu sama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Kita break dulu sebentar, sambil berzikir kepada Allah atau sambil minum kopi dan teh, ya, atau sambil santai. Kalau yang saum ya sambil
memperbanyak tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Masih kita mengupas tentang bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai. Ya. Tadi kita mengupas kalau pandangan yang mengatakan bahwa emas itu dilihat sebagai thaman, alat tukar, maka semua sepakat emas tidak boleh diperjualbelikan secara cicil. Tapi kalau melihat bahwa emas itu sebagai sil'ah, sebagai barang, maka boleh diperjualbelikan secara tidak tunai, ya, atau secara cicil. Nah, kita ingin melihat sekarang bagaimana pandangan para ulama-nya. Nah, ada ulama-ulama seperti ulama Az-Zahiriyah, ya, itu yang mengatakan bahwa emas itu adalah ketentuan. Ya, jadi ketika ada larangan emas itu, emas dengan perak, perak dengan emas, dan lain sebagainya, intinya adalah emas adalah ketentuan. Maka emas dengan emas, ya, itu harus tunai dan sama. Ini mazhabnya Zahiriyah. Nah, kemudian juga ada pandangan-pandangan lain, ya, seperti pandangan dari Malikiyah, Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kalau dikatakan bahwa emas sebagai alat tukar, maka semua sepakat, ya, bahwa tidak boleh memperjualbelikan emas secara cicil. Ya, namun, ya, ada juga pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauzi yang ketika ditanya tentang hulli, ya, emas jadi perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, ya, atau perhiasan yang lain sudah bukan lagi alat tukar, maka menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauzi itu hulli, emas yang berupa perhiasan itu boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Kenapa? Karena sudah keluar keberadaannya dari alat tukar. Nah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang punya pendapat seperti itu, bahwa emas yang sudah menjadi hulli, bukan lagi menjadi thaman, boleh diperjualbelikan secara tidak tunai, apalagi kalau sekarang, di mana tidak ada, ya, khususnya kita di Indonesia tidak menjadikan emas sebagai alat tukar, maka boleh kita memperjualbelikan emas, ya, secara tidak tunai, sebagaimana praktek yang juga terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah. Ini ada beberapa redaksi, ya, kaum muslimin dan muslimat dari para ulama-ulama kita. Ibnu Rushd, ya, itu dalam sebagaimana dikutip dalam Nailul Autar, ya, itu disebutkan bahwa wa amal illah indahum fi man'i at-tafaduli fi dhahabi wal fiddah fa huwa as-sanful wahid aidan ma'a kaunihima ru'usan lil athman wa qiyaman lil matlafat, ya. Adapun ilat, ya, menurut mereka terhadap larangan adanya tambahan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak adalah karena sejenis, dan juga karena emas dan perak itu menjadi mata uang dan standar nilai terhadap barang yang rusak. Ya, jadi intinya adalah bahwa ilat dari larangan adanya tambahan pada emas dengan emas dan perak dengan perak itu karena sejenis, ya. Kalau jenisnya berbeda, itu maka boleh. Ini menurut Ibnu Rushd. Ibnu Taimiyah juga berpendapat yang yajuzu bai'ul masuk, ya, minadz dzahabi wal fiddah bijinsih. Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya, ya, bijinsih min ghairi ishtirati at-tamatsul, ya, tanpa syarat harus sama kadarnya. Jadi boleh melakukan jual beli perhiasan, ya, baik dari emas maupun dari perak, ya, dengan jenisnya, ya, tanpa syarat harus sama kadarnya atau tamatsul, ya.
wa yaj'al az-zaid fi maqabili as-sun'ah, ya, sawaun kana al-bai' halan ya au muajjalan ma lam yaqsud kaunuha thamanan. Nah, jadi baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga ataupun uang. Ini dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah min Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi ini adalah pandangan dari Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan kalau emas sudah berubah wujudnya, bukan menjadi alat tukar tapi menjadi hulli, menjadi perhiasan, boleh diperjualbelikan secara tidak tunai, ya, atau secara tangguh. Ibnu Qayyim al-Jauzi juga sama, ya, annal hilyah al-mubahah sarat, ya, bisan'ati al-mubahah min jinsi athyabi wasila, ya. Jadi perhiasan dari emas atau perak yang diperbolehkan itu adalah karena perbuatan, yaitu menjadikan emas itu sebagai perhiasan, yang diperbolehkan berubah statusnya menjadi emas, pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga atau uangnya. Anal hilyah al-mubahah sarat bisan'ah al-mubahah min jinsi thiyabi wasila la min jinsil athman. Jadi emas yang sudah diolah gitu ya menjadi kalung, gelang, apa segala macam, dia sudah bukan sebagai alat tukar lagi. Ya, tetapi dia sudah sebagai barang seperti thiab, seperti pakaian, ya, seperti sil'ah, ya, komoditas-komoditas yang lain. Ya, walihada lam tajib fiha az-zakat. Ya. Oleh karena itu, ya, dalam salah satu pandangan, emas yang dalam wujudnya itu sudah berubah menjadi perhiasan tidak wajib zakat. Ya. Dan meskipun pendapat yang lain ada yang mengatakan tetap wajib zakat. Ya. Wala yajri ar-riba bainaha wa baina al-athman kama la yajri baina al-athman wa baina sa'iri sila. Ya, maka oleh karena itu tidak berlaku pula, ya, dalam pertukaran dan atau dalam jual beli antara perhiasan dengan barang uang, ya, sebagaimana tidak berlaku riba, ya, dalam pertukaran atau jual beli antara harga atau uang dengan barang-barang lain. Jadi dia sama seperti barang-barang yang lain. Kalau barang yang lain boleh diperjualbelikan secara cash maupun secara cicil, maka emas pun ketika sudah berubah, ya, fungsinya bukan sebagai perhias, bukan sebagai athman, maka dia boleh diperjualbelikan sebagaimana barang-barang atau saman yang lainnya. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada dua pendapat besar, ya, terkait dengan hukum jual beli emas secara cicil. Ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama, pendapat yang tetap mengatakan bahwa emas itu adalah sebagai athman, sebagai alat tukar, ya. Dan sejak dulu juga emas digunakan sebagai alat tukar. Maka pendapat ini mengatakan tidak boleh memperjualbelikan emas secara cicil. Jadi harus jual beli emas secara cash, secara kontan, ya, tidak boleh dicicil. Ya. Ini pendapat yang pertama, dan kita bisa melihat argumentasinya adalah karena, ya, memang larangannya adalah karena zatnya emas, dan yang kedua larangannya adalah karena emas sebagai athman, sebagai alat tukar. Kalau alat tukar maka dia berlaku seperti alat tukar yang lain. Sebagaimana tidak bisa membeli dolar secara cicil, tidak bisa juga membeli emas secara cicil. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai alat tukar. Itu pendapat yang pertama, ya. Jadi kita bisa pahami. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh menjadikan emas sebagai barang, ya, yang diperjualbelikan secara cicil. Alasannya apa? Alasannya, ya, bahwa emas sudah bukan lagi menjadi thaman, tapi emas menjadi sil'ah, barang. Dan tadi dikuatkan oleh pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang membolehkan emas saja kalau yang sudah bukan menjadi alat tukar tapi sudah berubah wujud menjadi perhiasan, itu boleh diperjualbelikan secara cicil karena sudah keluar dari substansinya sebagai alat tukar. Ya. Nah, kalau di zaman itu saja, yang mungkin penggunaan emas masih digunakan sebagai alat tukar, tapi kemudian ada yang sudah dirubah menjadi perhiasan, boleh diperjualbelikan secara cicil, apatah lagi di zaman sekarang, yang memang secara regulasi di Indonesia, Ulil Amri sudah menetapkan, Kementerian Keuangan, ya. Saya lupa dalam undang-undang keberapa atau peraturan yang mana, tapi sudah ada aturan bahwa emas bukan sebagai alat tukar. Nah, kalau emas diperjualbelikan secara tangguh itu boleh, secara cicil itu boleh, ya, karena dia adalah sebagai sil'ah, ya.
Alasan-alasannya ya, nah diantaranya adalah tadi ya, artinya karena alasannya boleh memperjualbelikan hulli, ya, perhiasan yang terbuat dari emas secara tidak tunai, sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi tadi. Yang kedua adalah ilat larangannya adalah karena emas sebagai alat tukar, ya, sebagai ru'us lil athman, sebagai alat tukar. Ya. Nah, sementara kalau sudah sekarang ini sudah bukan menjadi alat tukar lagi, maka boleh. Kemudian yang ketiga adalah secara realitas emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Ya. Realitasnya sekarang tidak digunakan sebagai alat tukar emas. Mungkin ada 1-2 orang atau komunitas, tapi sangat-sangat kecil, tidak umum. Itu pengecualian yang sangat ini sekali. Nah, kemudian yang keempat adalah karena regulasi di Indonesia itu menyatakan bahwa emas bukan sebagai alat tukar, gitu ya, maka boleh diperjualbelikan secara cicil. Nah, hukum ini akan menjadi tidak berlaku apabila misalnya pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa besok, ya, misalnya hari Selasa pagi, ya, emas sudah menjadi alat tukar, gitu. Maka pada saat itu hukum jual beli emas secara cicil menjadi tidak boleh semua. Ya. Yang sudah terlanjur beli, ya itu mungkin dilihat tuh sudah lebih dominan yang mana. Kalau misalnya cicilannya setahun, sudah 10 bulan, tinggal 2 bulan lagi, ya sudah, berarti selesaikan pembayarannya. Tapi kalau yang masih kurang dari setengahnya, maka sebaiknya dibatalkan transaksinya, dikembalikan lagi. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, terakhir adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, ya, secara cicil. Nah, ini adalah fatwa nomor 77 tahun 2010. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh, jais. Nah, atas dasar payung hukum fatwa inilah kemudian di bank syariah itu dilakukan jual beli emas secara tidak tunai. Di beberapa bank syariah itu ada fasilitas untuk murabahah, ya, untuk jual beli dengan harga pokok diketahui dan kemudian keuntungan disepakati, ya. Dan di antara yang dimurabahahkan itu ya ada properti, ada kendaraan, termasuk ada juga emas. Bolehkah? Boleh. Apa dasarnya? Fatwa ini. Jadi dan di Indonesia ulil amri dalam masalah fatwa itu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk muamalah maliyah, ya. Untuk muamalah transaksi perbankan. Jadi kita harus mengikuti ulil amrinya. Ya. Nah, tapi hukum ini ada batasan dan ketentuannya. Jadi hukumnya itu boleh, ya. Nah, tapi dengan tadi catatan ya hukumnya boleh, jaiz, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi uang. Begitu diumumkan jadi alat tukar, langsung tidak boleh. Nah, yang kedua ada batasan dan ketentuan. Ya. Pertama adalah batasan dan ketentuannya hukum jual atau hukum jual beli atau saman itu tidak boleh. Jadi samannya itu tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Ini dhawabitnya. Bahwa samannya itu tidak boleh bertambah. Jadi kalau harganya misalnya sekarang 1 gram emas anggaplah biar mudah 1 juta, ya. Nasabah mau membeli emas 10 gram 10 juta. Misalnya digampangin 10 juta. Kemudian murabahkan menjadi 12 juta rupiah, dicicil selama 12 bulan. Nah, tiba-tiba harga emas melonjak naik di tengah-tengah proses pencicilan itu di bulan ke-4, ke-5, ke-6, maka pihak bank tidak boleh kemudian menaikkan harga emas tersebut. Jadi saman tidak boleh berubah atau bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai itu boleh dijadikan jaminan, jadikan rahan. Jadi emasnya ketika nasabah datang ke bank membeli emas 10 gram nih, emasnya ada, ya, wujudnya ada. Nah, emasnya ini boleh dijadikan jaminan oleh bank, disimpan di bank selama si nasabah tersebut belum melunasi pembiayaannya. Begitu lunas nanti emas tersebut diserah terimakan kepada nasabah. Hukumnya boleh, ya. Dan yang ketiga adalah emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Nah, ini adalah aturan regulasi yang ada di kita bahwa jual beli kalau belum selesai objeknya tidak boleh diagunkan ke pihak yang lain, nanti menimbulkan masalah, ya. Jadi
Ini sering terjadi masalah ya. Antara A dengan B jual beli secara tidak tunai, sebelum tunai barangnya dijaminkan lagi oleh si pembeli ke tempat lain lagi untuk mendapatkan uang cash gitu. Akhirnya timbul masalah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai dan online gitu. Ya, ulama berbeda pendapat terkait dengan online tersebut. Ya, pada intinya adalah ada yang tidak membolehkan dengan online dengan pertimbangan macam-macam, apalagi yang punya pendapat bahwa emas masih dianggap sebagai thaman, pasti tidak boleh. Orang tidak online saja secara cicil tidak boleh, apalagi secara online gitu ya. Nah, tapi pendapat yang kedua adalah boleh jual beli emas secara cicil dan secara online. Tapi ada syaratnya. Apa? Wujud emasnya itu harus ada, nomor serinya ya. Jadi pada saat transaksi, mana emasnya ada, ini emasnya. Ya. Bukan sekedar gambar, tapi harus ada wujudnya pada saat transaksi. Atau keberadaannya bisa disiapkan dalam waktu yang relatif, waktu yang umum untuk menyiapkan barang. Ya, misalnya 1 hari ya. Hari ini transaksinya, berarti hari ini harus ada emasnya gitu fisiknya. Karena kan dia by order, pesan dulu ke Antam atau ke penyedia emas, ada nomor serinya sekian atau ininya sekian, fisiknya ini, kemudian pengirimannya mungkin bisa esok harinya, tapi fisiknya ada, fotonya ada, bentuknya ada, nomor serinya ada, maka itu menjadi hukumnya itu boleh. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pastikan kalau kita mau jual beli emas secara tidak cash boleh, secara cicil itu boleh, tapi pastikan bahwa cicilannya harus sesuai syariah. Maka pastikan membelinya di lembaga keuangan syariah, di bank syariah, di pegadaian syariah, atau di platform-platform pembiayaan syariah yang memang ada, maka itu hukumnya boleh. Ya. Kemudian yang kedua, jual beli emas secara online itu juga hukumnya boleh, tapi dengan syarat tadi, ya, bahwa wujud emasnya itu ada dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar gambar, tapi ada. Ya. Maka kita harus pastikan tuh, meskipun lembaga keuangan syariah juga kita pastikan, mungkin khawatirnya terlupa, tersilap, ya. Ada nggak wujud emasnya, ada mana lihat fotonya atau fisiknya dan seterusnya. Ini bukan sekedar gambar, bukan, dan seterusnya. Sudah bisa dipastikan bahwa barangnya ada dan lain sebagainya, maka boleh ditransaksikan secara syariah. Ya, dan catatannya adalah jangan jual beli emas secara tidak tunai atau secara cicil, apalagi secara online, yang platform penyedianya bukan platform keuangan syariah. Karena itu berpotensi itu riba, ya, dan berpotensi secara keamanan juga tidak aman. Yang kedua adalah pastikan bahwa lembaga tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, ya, sebagai regulator terkait dengan aspek lembaga keuangan di tanah air. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat sahabat Asa TV bisa difahami dengan baik dan kemudian bisa menjadi panduan buat kita sekalian bersama, karena mengingat emas adalah investasi dalam arti kita ingin menjaga nilai dari uang kita, ya, sekaligus menjaga nilai dari uang kita, sekaligus kita menyicil, ya, itu kita boleh saja, ya, dengan fatwa tadi Dewan Syariah Nasional Majelis Islam Indonesia. Dan sekali lagi, ya, jangan membeli ya secara cicil, apalagi secara online di bukan lembaga syariah. Pastikan di lembaga yang sesuai syariah, karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya, oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Islam Indonesia, dan juga oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan buat kita sekalian, ya, dan mohon izin dan mohon undur, ya, dari Bapak Ibu sekalian. Insyaallah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.